Shalom sahabat terang Kristus. Selamat datang di artikel rohani Arteri, yang adalah sebuah ruang sederhana yang lahir dari kerinduan agar setiap hati yang haus akan kebenaran dapat menemukan arah dan napas baru lewat perenungan firman Tuhan. Kata arteri bukan hanya sekedar singkatan dari artikel rohani, tetapi juga melambangkan arteri kehidupan rohani, yaitu saluran yang membawa aliran kasih, hikmat dan kebenaran Tuhan ke setiap bagian hati manusia. Sebab sebagaimana arteri mengalirkan darah agar tubuh hidup, demikian pula firman Tuhan mengalirkan kehidupan agar iman tetap menyala. Arteri hadir dalam setiap kata untuk membawa perenungan yang nyata tentang kehidupan, iman dan kasih Allah yang bekerja di balik layar kehidupan manusia. Di sini kita akan belajar bahwa tidak ada hal yang kecil di hadapan Tuhan, bahkan dari budaya, tradisi dan peristiwa sehari-hari. Tuhan dapat berbicara dan menuntun kita semakin mengenal hatinya. Inilah arteri, tempat di mana kata menjadi perenungan dan perenungan menjadi perubahan. Dalam arteri saat ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang Indonesia. Pamali, sebuah kata yang sering kita dengar sejak kecil, tetapi jarang untuk direnungkan. Apakah pamali itu berasal dari hikmat Tuhan atau hanya warisan rasa takut yang membelenggu iman kita? Mari kita telusuri bersama. Dalam budaya Nusantara, pamali berarti larangan yang jika dilanggar maka akan membawa sial atau celaka. Contohnya, jangan menyapu malam-malam, nanti rezekinya hilang. Jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Atau jangan potong kuku di malam hari, nanti didatangi oleh roh jahat. Sejak kecil banyak di antara kita tumbuh dalam suasana takut akan hal-hal seperti itu tanpa benar-benar tahu mengapa. Bahkan sebagian orang Kristen masih memegang diam-diam hanya karena takut kalau benar terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan yang hidup dalam terang ingin kita hidup dalam ketakutan terhadap hal mistik atau dalam ketakutan yang kudus akan Dia? Jika ditelusuri lebih dalam, pamali bukan berasal dari ajaran firman Tuhan. Pamali lahir dari kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa roh-roh nenek moyang atau kekuatan gaib bisa mendatangkan celaka jika tidak menghormatinya. Itu sebabnya pamali sering disertai ancaman, bukan pengertian. Pamali tidak mendidik hati untuk bijak, tetapi menanamkan rasa takut yang tidak sehat. Padahal firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, jika ada hal yang membuat kita takut tanpa dasar kebenaran, itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari roh ketakutan yang ingin membatasi kebebasan kita sebagai anak-anak Allah. Pamali membuat manusia takut kutuk, sementara firman Tuhan membuat manusia takut akan Tuhan. Perbedaan keduanya besar sekali. Takut kutuk membuat kita hidup cemas, ragu dan penuh bayangan buruk, sementara takut akan Tuhan justru melahirkan kebijaksanaan, damai dan kasih. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya, Tuhan ingin kita punya rasa takut, tetapi bukan takut yang membuat kita menjauh, melainkan takut yang membuat kita semakin mendekat dengan Dia. Pamali berkata, kalau kamu melanggar, maka kamu akan kena sial. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu melanggar, aku tetap menunggu untuk memulihkanmu. Itulah bedanya kasih Tuhan dengan budaya manusia. Pamali tampak sepele, tetapi sering menjadi pintu kecil bagi roh ketakutan dan tahayul masuk ke pikiran manusia. Iblis tidak harus selalu menakutkan dan tampak seram, karena kadang ia memakai tradisi yang tampak baik, tetapi mematikan iman. Dengan dalih menghormati leluhur, banyak orang akhirnya lebih memilih menghormati roh-roh daripada Tuhan Sang Pencipta.
Padahal Alkitab dengan sangat jelas berkata dalam Keluaran 20 ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Ketika kita percaya bahwa sesuatu yang bukan Tuhan bisa mendatangkan rejeki atau celaka, itu berarti kita telah menggeser posisi Tuhan dari pusat hidup kita. Sahabat, tidak semua larangan itu salah. Ada beberapa larangan yang mungkin mengandung hikmat praktis. Contoh, jangan potong kuku malam-malam, mungkin dulu karena penerangan redup dan jika dilakukan maka bisa melukai. Atau jangan duduk di depan pintu karena menghalangi orang yang lewat. Tetapi ketika hikmat manusia dicampur dengan ketakutan spiritual tanpa dasar, disitulah pamali berubah menjadi belenggu rohani. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil bukan untuk menolak budaya, tetapi menyaringnya dengan firman. Kita boleh menghargai tradisi, tetapi kita hanya harus tunduk pada kebenaran Tuhan. Roma 12 ayat 2 menegaskan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Artinya, iman harus menjadi saringan dalam setiap keyakinan kita, termasuk budaya pamali. Pamali menciptakan rasa takut tanpa kasih, tetapi Tuhan menciptakan kasih yang menundukkan rasa takut. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan." Jadi, jika kasih Tuhan yang berkuasa dalam hati kita, maka tidak ada lagi pamali yang bisa mengikat kita. Karena kasih yang sejati akan menghapus semua rasa takut palsu. Hidup ini bukan tentang menghindari kutuk, tetapi tentang berjalan dalam kasih Tuhan. Bukan tentang takut pamali, tetapi tentang percaya pada janjinya. Orang yang hidup dalam pamali berkata, "Aku tidak berani, nanti celaka." Tetapi orang yang hidup dalam iman berkata, "Aku berani sebab Tuhan besertaku." Yesus datang bukan hanya untuk menebus dosa, tetapi juga untuk membebaskan kita dari segala ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Ia berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, "Kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ketika kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam hati, kita tidak lagi hidup dalam bayangan pamali, tapi dalam terang kasih Allah yang sempurna. Sahabat terang Kristus, budaya boleh turun-temurun, tetapi iman harus terus naik ke hadirat Tuhan. Jangan biarkan hidup kita diatur oleh ketakutan, tetapi biarlah setiap langkah kita dituntun oleh kebenaran. Pamali mungkin terdengar bijak, tetapi firman Tuhan jauh lebih bijak dan berkuasa. Karena hanya firman Tuhan sajalah yang bisa mengubah hidup dari rasa takut menjadi percaya dan dari gelap menjadi terang. Inilah artikel rohani Arteri. Di sini kita bukan hanya sekedar menyimak tetapi merenungkan. Tidak hanya tahu tetapi diperbaharui. Karena iman tanpa perenungan hanyalah tradisi, tetapi iman yang direnungkan akan menjadi revolusi hati. Sampai jumpa pada arteri berikutnya. Tetaplah hidup dalam kasih dan berjalan dalam terang. Karena kita bukan budak pamali, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang merdeka. Tuhan Yesus memberkati.